Sahabat-sahabat Kristus, jumpa kembali dalam Resapi, renungan singkat pemelihara iman. Kita akan bersama-sama membaca Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima dan yang ketujuh. Demikian. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pada zaman sekarang ini masih dengan mudah kita melihat dan menemukan orang-orang yang enteng saja ketika ditegur saat mereka melakukan sebuah kesalahan. Beberapa waktu yang lalu, dekat dengan tempat tinggal kami, di situ ada sebuah rambu lalu lintas dilarang berhenti. Tapi tidak jarang, ada saja kendaraan-kendaraan bermotor yang kemudian berhenti di bawahnya, tepat di bawahnya. Bahkan bukan hanya untuk waktu sejenak, tetapi untuk sekian lama mereka berhenti di situ. Ketika ditegur kenapa harus melakukan hal itu, mereka mengatakan, sudah biasa. Ketika diingatkan kembali kenapa harus berbuat demikian, bahkan mereka mengatakan, sudah lumrah, sudah umum. Aneh memang. Seringkali ada orang yang dengan jelas melanggar atau melakukan sebuah kekeliruan, tetapi ketika ditegur mereka justru mengatakan ini sudah biasa, ini sudah lumrah. Banyak orang yang melakukannya. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi pribadi yang taat, bahkan menjadi pribadi yang setia bukanlah perkara yang mudah. Tapi hari ini kita melihat, kita menemukan ada seorang imam, seorang yang bernama Zakaria. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6, Zakaria dan Elisabet, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Mereka taat, mereka mengikuti ketetapan dan perintah Tuhan. Bahkan dikatakan mereka melakukannya dengan tidak bercacat. Apakah ini hal yang mudah? Tentu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Yang pertama, karena Zakaria dan Elisabet, betapapun mereka menjadi pemimpin umat, tetapi mereka berada di bawah penguasaan Raja Herodes. Pribadi yang memimpin dengan kesemenang-menangannya, pribadi yang memimpin tetapi juga sekaligus menjajah bangsa daripada Elisabet. Mereka memimpin tetapi hanya mengikuti apa yang menjadi ambisinya. Mereka memimpin tetapi hanya mengikuti apa yang menjadi nafsu keserakahannya. Apakah mudah hidup dalam situasi yang seperti itu? Tentu tidak. Tetapi Zakaria, dia tetap mau hidup benar di hadapan Tuhan. Zakaria, dia tetap mau hidup seturut dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Meskipun situasi dan keadaannya tidak mudah. Itulah yang digambarkan ketika Zakaria dikatakan dengan setia melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang imam. Ketika tiba gilirannya untuk bertugas, dia bertugas. Lalu yang kedua dikatakan apa yang dilakukan oleh Zakaria dan Elisabet juga dilakukan dalam situasi di mana harapannya sebagai sebuah keluarga, harapannya sebagai sepasang suami istri akan hadirnya seorang anak, harapan yang belum terwujud, sesuatu yang didambakan, sesuatu yang dipahami sebagai sebuah anugerah yang paling besar tetapi belum juga menjadi kenyataan. Apakah Zakaria undur? Apakah Zakaria berubah dengan tidak taat dan setia? Tidak. Zakaria tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Bahkan ketika harapan-harapan itu menjadi semakin kecil, bahkan mungkin semakin nampak tertutup karena usianya yang semakin lanjut. Apakah mereka kemudian mengutuki Tuhan? Mereka meninggalkan karya layanannya?
Ternyata juga tidak. Mereka tetap taat dan setia. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, apa yang diperjuangkan oleh Zakaria tidak menjadi sia-sia. Kita menemukan ada satu berita yang indah, yang menyenangkan. Di dalam ayatnya yang ke-14, engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, atas kelahiran Yohanes Pembaptis yang dinubuatkan dan dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Kita melihat dan menemukan di sini, buah daripada sebuah kesetiaan adalah sukacita. Buah dari ketaatan di hadapan Tuhan adalah sebuah kebahagiaan. Maukah kita belajar untuk menjadi pribadi yang taat dan setia? Sehingga kelak tiba waktunya ketika Tuhan berkenan, apa yang kita dambakan dan harapkan itu diwujud nyatakan. Bahkan mungkin anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada itu. Mari kita belajar setia, meskipun mungkin keadaan sedang menguji kesabaran kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk berita sukacita yang diterima oleh Zakaria. Dan bila itu pun menjadi sebuah harapan bagi setiap kami di dalam memasuki minggu Advent yang ketiga, yang semakin dekat dengan peringatan akan kehadiran Tuhan. Ajar kami untuk tetap taat dan setia, meskipun mungkin keadaan dan kenyataan yang sedang kami alami bukanlah situasi dan keadaan yang mudah yang menyukakan hati kami. Tapi kami percaya dengan pertolongan kuasa Tuhan, kesetiaan kami akan menjadi sukacita yang sempurna. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Tetap belajar untuk setia, tetap belajar untuk bersabar. Sampai saatnya akan tiba, kita merasakan sukacita sempurna dari Bapa. Tuhan memberkati.